Dalam riset ini, peneliti menggunakan pendekatan paradigma interpretif, di mana paradigma ini disebut dengan interaksional subjektif. Menurut Burrell dan Morgan, realitas sosial merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia itu sendiri, sehingga bersifat subjektif bukan objektif. Dalam riset ini, peneliti menggunakan aliran riset tradisional dengan wawancara terhadap seorang eksternal auditor, di mana peneliti ingin mengetahui pendapat menurut sudut pandang auditor itu sendiri mengenai luasnya peluang karir bagi ex-auditor, di mana ini akan berdampak pada bidang auditing secara langsung. Sederhananya, paradigma ini memusatkan perhatian tidak hanya pada seorang ex-auditor akan memiliki lebih banyak peluang dalam berkarir, namun juga bagaimana menghasilkan pemahaman yang luas dan mendalam mengenai seorang auditor harus memahami secara betul bidang auditing dengan baik dan menjadikannya motivasi dalam bekerja secara profesional serta menekuni keahlian auditing agar peluang karir ex-auditor benar-benar terbuka lebar. Hai, annyeong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube Rizka Iyu. Jadi teman-teman, video kali ini berbeda dari video-video sebelumnya, bukan tentang perdrakoran. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan. Di sini saya akan menyinggung sedikit tentang auditing dan juga membawa topik ex-auditor memiliki lebih banyak kesempatan berkarir menurut kacamata seorang eksternal auditor. Saya telah mewawancarai seorang eksternal auditor yang bekerja di kantor akuntan publik di Kota Malang. Di sini beliau akan menjelaskan sedikit tentang eksternal auditor itu seperti apa, kesulitannya bagaimana, dan peluang karirnya di masa yang akan datang. Namun sebelum kita masuk ke eksternal auditor, seperti pepatah tak nama kata sayang, saya akan menjelaskan sedikit tentang auditing itu apa dan pentingnya auditing bagi perusahaan. Tapi sebelum masuk ke materi, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe. Jangan lupa like, comment, and share sebagai bentuk dukungan untuk kreator. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, mengapa sih auditing itu diperlukan bagi perusahaan? Alasannya karena auditing merupakan hal yang cukup penting bagi perusahaan karena memberikan kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar peraturan audit. Lanjut yang kedua, mungkin bagi beberapa orang itu masih belum paham auditing itu apa sih? Jadi di sini saya akan menjelaskan, secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Nah, kalau dari sudut profesi akuntan publik, pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, siapakah yang melakukan pekerjaan audit itu? Ada 3, auditor independen atau auditor eksternal, yang kedua auditor internal, dan yang ketiga auditor pemerintah. Selanjutnya, apa saja tipe audit itu? Yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, dan yang ketiga ada audit operasional. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan sedikit tentang auditing. Kita langsung masuk ke materi eksternal auditor. Dan di sini saya telah mewawancarai seorang eksternal auditor. Beliau akan menjelaskan sedikit tentang eksternal auditor dan bagaimana peluang karirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aresna Aditya. Saya bekerja di sebuah kantor akuntan publik
Kota Malang. Untuk masalah rentang waktu, sejak kapan saya bekerja di kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal, estimasinya kira-kira mulai tahun 2010 saya sudah bekerja di kantor akuntan publik sebagai auditor eksternal. Kira-kira sudah 12 tahun ini sampai sekarang, alhamdulillah masih sebagai auditor eksternal. Latar belakang saya dulu lulusan S1 akuntansi di sebuah universitas swasta di Surabaya. Terus saya mengambil brevet pajak di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia di Surabaya juga. Kalau menurut saya secara garis besar yang membedakan antara internal auditor dengan eksternal auditor, kalau internal auditor itu melakukan review di sebuah organisasi atau badan usaha secara berkelanjutan. Sedangkan kalau kita di eksternal auditor, biasanya kita melakukan reviewnya itu setiap periodik atau setiap tahun buku. Jadi yang membedakan ya seperti itu, masalah waktu aja. Untuk pengalaman saya sebagai external auditor, intinya pertama ya banyak mengenal lebih karakter klien-klien saya dari berbagai daerah. Kebetulan saya juga ada klien di luar kota selain di Surabaya. Terus yang kedua, saya mendapat relasi kerja baru dari klien-klien lama saya. Terus selanjutnya saya bisa mengetahui perbedaan pelaporan keuangan dari berbagai badan usaha, berbagai jenis badan usaha. Karena klien saya ini ada dua tipikal badan usaha, yaitu koperasi sama PT. Jadi di situ seni pengalaman untuk lebih belajar itu lebih membuat saya termotivasi untuk lebih memahami karakteristik sebuah koperasi dan sebuah perusahaan sejenis CV atau PT. Untuk masalah major fraud atau kecurangan besar di dalam pekerjaan, saya pernah menemukan satu case atau kasus, istilahnya penyalahgunaan aset perusahaan. Untuk mengatasinya ya kita menawarkan ke klien tersebut special audit. Jadi kita benar-benar fokus ke salah satu akun yang menyebabkan terjadinya fraud atau kecurangan tersebut. Ini kebaikan perusahaan ke depannya. Kalau menurut saya, seorang auditor yang baik itu ya memiliki integritas kerja, terus etos dan semangat kerja yang tinggi, fokus, dan jangan lupa sabar, karena menghadapi berbagai macam karakteristik klien kita juga harus diwajibkan untuk sabar. Ya untuk hasil pelaporannya atau kita menerbitkan sebuah opini, ya kita sesuai prosedur kerja, sesuai data yang kita minta, terus sesuai kewajaran. Ya menurut saya gitu aja lah
menjadi auditor yang baik, kita kerja sesuai prosedural aja. Ya, untuk pengalaman saya sih, kesulitan menjadi auditor eksternal itu waktu kita meminta untuk mereview data-data yang kita butuhkan, itu biasanya ada klien-klien yang istilahnya mengulur waktu agar proses terjadinya audit ini semakin lama, dan itu bisa menjadi motivasi kita juga sebagai auditor. Ini bakalan ada sebuah case yang harus kita selesaikan dengan awal yang seperti itu. Biasanya pasti ada hal-hal yang disembunyikan di perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut. Menurut saya, seorang mantan auditor eksternal apakah memiliki banyak kesempatan berkarir? Ya pastinya iya, ya, karena segala jenis bidang usaha pasti ada kaitannya dengan masalah keuangan, accounting. Contohnya sebagai internal auditor di sebuah perusahaan atau di sebuah perbankan, terus menjadi konsultan audit plus konsultan pajak, itu juga peluangnya juga besar sekali gitu. Terus financial, seperti financial controller, terus risk management, ya banyak lah Mbak, istilahnya peluang kerja sebagai mantan auditor eksternal menurut saya sih. Banyak sekali pilihan karir karena auditor sangat fleksibel. Yang sesuai jurusan dan laju karir di akuntansi, kalian bisa mencoba berkarir di financial controller, internal audit, risk management. Jika tidak sesuai laju karir di akuntansi, namun masih ada relevansinya, kalian bisa mencoba di manajemen konsultan, investment banking, financial analyst, dan project manager. Banyak orang yang mengira bahwa auditor itu cuma tahu cara memeriksa laporan keuangan perusahaan aja. Padahal seorang auditor itu mempelajari banyak hal seperti financial statement, project management, statistik, business process, entertaining, serving, menjaga hubungan dengan klien, presentation, negotiation, and the last, learning, development, and coaching. Kesimpulannya adalah bisa dilihat bahwa setidaknya seluruh basic di perusahaan disentuh dan dipelajari oleh seorang auditor. Setidaknya seorang auditor mempelajari banyak hal meskipun di level yang basic. Kemampuan dasar yang sudah dibentuk selama menjadi auditor adalah nilai yang sangat amat kuat. Sehingga selama kita memang bisa belajar dengan baik dan bekerja dengan baik sebagai seorang auditor dan menekuni keahlian ini, tidak menutup kemungkinan kita dapat berkesempatan memiliki peluang karir lebih luas meskipun pekerjaan tersebut sudah lintas jurusan selama masih ada relevansinya. Tentu saja dengan catatan kita memiliki keahlian di bidang yang kita daftarkan dan juga terus belajar serta mencari pengalaman-pengalaman untuk mendukung pekerjaan tersebut. Sekian materi akuntansi keperilakuan yang dapat saya sampaikan. Saya Rizka Yuagraini, NIM 19310015. Memohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.